Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Matan Abi Syuja', kitab yang membahas tentang fikih. Dan sebagaimana telah saya jelaskan bahwa fikih adalah ilmu yang diperlukan oleh seorang hamba dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih adalah hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan seorang mukmin dalam berbagai dimensi, baik itu dimensi ruhiyah, dimensi ubudiyah, dimensi sosial dan lain-lain sebagainya. Di dalamnya ada hukum dan ada hikam. Ada hukum yang berarti hukum dalam bahasa kita, dan hikam yang berarti hikmah di balik pensyariatan, di mana kita ketahui bersama bahwa seorang mukmin dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengabdi dengan penuh kepatuhan, entah dia mengetahui hikam ataupun hikmah dari hukum Allah Azza wa Jalla tersebut ataupun tidak. Tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin di dalam kehidupan ini membutuhkan fikih. Hajatnya terhadap fikih itu sangat besar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, bahwa hajat orang terhadap fikih itu lebih dari apapun. Tentunya setelah hajat orang terhadap tauhid, dikarenakan dengan fikihlah Allah Azza wa Jalla disembah. Dan pada pertemuan yang lalu, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita telah mempelajari pembatal-pembatal wudu. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita tentang wudu, walaupun masih di dalam kitab Taharah. Dan pada kesempatan ini, insya Allah, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan taharah lainnya, yaitu tentang al-ghuslu atau tentang mandi wajib. Nah, kenapa ini dibahas? Karena ini masih dalam rangkaian taharah. Seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia fi taharatin kamilatin. Ya, dia dalam kondisi suci yang paripurna dan sempurna. Dan dia harus mengetahui sebab-sebab yang mengharuskan dia untuk bersuci. Dikarenakan beberapa ibadah di dalam agama kita mensyaratkan bersuci, seperti salat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Kita baca penjelasan dari ataupun catatan dari penulis rahmatullahi ta'ala alaih, Syekh Abi Syuja' rahimahullah. Beliau mengatakan, walladhi yujibul ghusl sittatu asya' thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa' wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzal al-mani wal maut, wa thalathatu yakhtassu biha an-nisa' wa hiya al-hayd wan nifas wal wiladah. Jadi perkara-perkara yang membuat seseorang wajib untuk mandi, ya, itu ada 6. Jadi mandi di sini dalam pengertian meratakan air ke seluruh tubuh, yaitu ta'mimul badan bil ma' biniyatin mu'tabarah. Jadi meratakan air ke seluruh permukaan badan dengan niat yang dituntut oleh syariat. Itu pengertian daripada mandi, dan dasarnya jelas di dalam Al-Quran. Wa in kuntum, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi ataupun bersuci. Ayat ini sangat jelas menyuruh seorang mukmin untuk bersuci apabila dia dalam keadaan junub, ya, apabila dia dalam keadaan junub. Dan hal-hal yang membuat, jadi ada beberapa bahasan hari ini. Yang pertama, pengertian dari al-ghuslu atau mandi itu sendiri. Secara bahasa, idhafatul ma' ala syai'.
Jadi sesuatu dikatakan mencuci apabila kita menumpahkan air pada sesuatu itu. Dan secara istilah sudah saya sebutkan tadi, yaitu ta'mimul badan bil ma'i biniyatin mu'tabarah. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat yang dituntut oleh syariat. Makanya inti daripada mandi itu, atau inti daripada mandi wajib adalah bagaimana air itu merata ke seluruh tubuh. Sehingga tidak disyaratkan untuk menggunakan misalnya sabun ataupun sampo ataupun hal-hal lain yang pada umumnya digunakan orang untuk mandi, ya, karena definisi daripada mandi wajib itu sendiri adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Makanya kalau orang misalnya dalam keadaan junub, ya, junub itu nanti akan kita jelaskan secara rinci, ya. Orang dalam keadaan junub kemudian masuk ke dalam birkah katakanlah, atau masuk ke dalam kolam renang dengan niat untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas dari dirinya, maka itu sudah cukup. Jadi begitu dia nyebur ke dalam kolam lalu dia keluar dari dalam kolam, itu sudah dianggap mandi. Itu sudah dianggap mandi wajib, dan sah mandi wajibnya, terangkat najisnya, terangkat hadas besarnya, terangkat juga hadas kecilnya, dan dia boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang disyaratkan dalam kondisi mandi janabah. Makanya kata penulis, al-janabah lughatan al-bu'du. Ya, janabah itu kalau secara bahasa itu artinya jauh. Ya, adapun secara istilah inzalul mani awil tiqa al-khitanaini. Ya, keluarnya air mani bagi laki-laki ataupun perempuan, atau iltiqaul khitanain, bertemunya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, ya, itu disebut dengan junub. Ya, orang ketika dikatakan junub berarti satu dari dua kemungkinan, yaitu kalau dia nggak mengeluarkan mani, baik tidak sengaja ataupun secara sengaja, ya, atau iltiqaul khitanain, atau dia mengeluarkan mani tersebut secara melalui jalur jima, hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kata penulis terkait dengan masalah mandi ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu mandi janabah. 3 faktor diantaranya laki-laki dan perempuan, ya, itu mustarak. Mustarak itu baik laki-laki dan perempuan memiliki hukum yang sama dalam persoalan itu, ya, yaitu apa? Yang pertama iltiqaul khitanain. Jadi ini 3 bagi laki-laki, di 3 hal laki-laki dan perempuan itu bersama-sama terkait dengan penyebab mandinya, dan 3 hal nanti akan dibahas khusus untuk perempuan. Jadi yang pertama untuk laki-laki dulu dan perempuan, laki-laki dan perempuan secara bersamaan, ya, maksudnya berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Apabila ketiga hal ini dia lakukan, maka dia wajib mandi, baik laki-laki atau perempuan. Yang pertama saya katakan tadi iltiqaul khitanain. Apa itu iltiqaul khitanain? Jadi bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan, atau yang kita bahasakan dengan jima. Ya, nah, tetapi kan jima ini penulis tidak membahasakan dengan jima, tapi disebut, kalau dia bahasakan dengan jima tentu kita semua mengerti, tetapi penulis membahasakannya dengan iltiqaul khitana, ini bertemunya 2 alat khitan dari laki-laki ataupun perempuan, maka dia dibedakan dengan jima pada umumnya. Kalau jima pada umumnya itu kan ketika, mohon maaf, timbah jatuh ke dalam sumur. Nah, sekarang bertemu antara laki-laki dan perempuan. Bertemu laki-laki dan perempuan, dan pertemuan itu, ya, ada beberapa macam. Ini saya bahas dari sisi fikih, ya. Ada yang bertemu hanya, mohon maaf, terjadi gesekan antara laki-laki dan perempuan dan tidak keluar air mani. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus pahami dulu, seseorang itu dikatakan telah
melakukan jima itu bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa jima yang mengharuskan seseorang itu apa namanya apa namanya mandi ya jima yang menyebabkan seseorang itu mandi itu hanya sekadar bertemu. Itu hanya sekadar bertemu antara dua alat kelamin. Ya, kalau sekadar bertemu maka dia sudah wajib untuk mandi. Ada yang mengatakan apabila bagian apa namanya ujung daripada kepala ya kepala dari penis laki-laki itu tidak lagi terlihat meskipun tidak keluar air mani, maka keduanya baik laki-laki ataupun perempuan itu wajib mandi. Dan ini telah disepakati oleh para ulama, keluar mani atau tidak apabila telah terjadi jima di mana kemaluan laki-laki dan perempuan telah bertemu, apalagi posisinya sudah tenggelam bagian kepala dari kemaluan laki-laki, maka itu sudah wajib mandi dan tidak boleh diremehkan. Jadi mau tidak mau wajib untuk mandi. Ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, idza jalasa, ya, apabila seorang laki-laki itu sudah berada pada posisi baina syu'abihal arba'ah, ya, baina syu'abiha al arba'ah, di antara ya percabangan anggota tubuh perempuan yang 4. Ya, percabangan dua anggota tubuh perempuan yang apa namanya yang 4, artinya sudah berhubungan badan, ya. Wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu wa illam yanzid, ya. Dan baik kemaluan laki-laki, alat khitan laki-laki dan perempuan itu telah bertemu, ya, maka wajib bagi keduanya untuk mandi wa illam yanzil, ya, wa illam yunzal, walaupun keduanya itu tidak mengeluarkan cairan mani, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Jadi kalau sudah berhubungan meskipun hanya sekadarnya saja dan tidak keluar mani, maka telah wajib apa namanya mandi di antara keduanya. Saya lebih rinci lagi bahwa di sini ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama nih, apabila hanya bersentuhan antara kemaluan perempuan dan kemaluan laki-laki tanpa masuk ke dalamnya dan tanpa keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Ini catatan tambahan. Makanya saya katakan tadi bahwa tidak hanya sekadar bertemu gesekan, ya, tetapi dipastikan telah masuk. Ya, ini dikatakan oleh ijma, apa namanya, disebutkan bahwa ini telah disepakati oleh para ulama. Kalau hanya ketemu sesaat, hanya gesekan sesaat, ya tidak sampai masuk ke dalamnya, maka dan tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Ini dikatakan ijma oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Imam Syaukani dan lain-lain sebagainya. Nah, kondisi yang kedua adalah kalau seandainya alat khitan laki-laki masuk ke dalam, dan ini tidak diperbolehkan, ya, ini haram untuk dilakukan, ya. Apabila alat khitan laki-laki masuk ke dalam apa namanya dubur, ya, dan ini diharamkan menggauli istri melalui dubur, diharamkan. Tapi kalau itu terjadi maka wajib mandi. Ya, ini merupakan apa namanya kesepakatan di antara para ulama kita. Dia wajib mandi dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan dosa besar, karena telah melakukan dosa besar. Ya. Walaupun itu dilakukan terhadap istrinya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, bahkan laknat wanita yang mendatangi istrinya, laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Nah, ini kondisi yang kedua. Ya. Kondisi yang ketiga, ya, apa namanya? Apakah orang yang dia itu junub, ya, apakah dia langsung bersegera untuk mandi? Ini pembahasan yang ketiga dalam masalah ini. Tetapi sebelumnya saya stressing masalah yang pertama, bahwa hanya sekadar bertemu tidak wajib mandi, apalagi bila tidak keluar mani. Hanya sekadar bertemu kemudian keluar mani wajib mandi.
bertemu lalu kemudian tenggelam bagian kepala daripada penis, maka kemaluan laki-laki, maka wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Nah, apakah setelah junub atau setelah melakukan hubungan suami istri itu seseorang disegerakan untuk mandi atau boleh menunda untuk mandi? Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala menukilkan ijma bahwa boleh seseorang itu tidak segera untuk mandi janabah meskipun dianjurkan untuk lebih cepat, lebih afdal. Jadi lebih afdal itu kalau seseorang setelah berhubungan badan kemudian langsung mandi, dan apabila dia ingin menggauli istrinya lagi maka hendaknya dia meringankan beban najisnya atau hadasnya dengan wudhu. Dan kalau dia mau yang lebih afdal maka dia mandi lagi apabila ingin berhubungan badan. Tetapi kalau dia telah berhubungan badan, kemudian dia istirahat sejenak dan ingin berhubungan badan lagi dengan istrinya, maka dia dianjurkan untuk berwudu. Dan apabila dia mandi lagi sebelum berhubungan badan, maka itu jauh lebih afdal. Saya kira masalah ini sudah difahami dengan baik. Nah, sebab yang kedua, kenapa seseorang mandi itu, kalau tadi itu ketemu laki-laki dan perempuan, sekarang inzalul mani, ya, keluarnya laki-laki, baik itu pada perempuan ataupun laki-laki, non jima, tidak disebabkan oleh jima, ya, bisa jadi disebabkan oleh faktor lain seperti mimpi atau melakukan masturbasi. Maka ini wajib mandi sengaja atau tidak sengaja, disertai rasa nikmat ataupun tidak, maka seseorang yang melakukan perbuatan tersebut atau secara biologis dia mengalami mimpi, maka wajib baginya untuk mandi. Ya. Nah, namun di sini ada catatan, kalau mungkin dia mengeluarkan mani dengan sengaja, kita jelas katakan hukumnya Anda langsung mandi karena sengaja kemudian telah terlihat. Nah, ada beberapa perkara, mungkin ini kita perlu ajarkan kepada anak-anak laki-laki kita. Kadang-kadang seseorang itu tidak mengalami mimpi, tetapi dia mendapatkan cairan mani ada di celananya dan sudah kering. Ya, beberapa anak tidak mengalami mimpi, tetapi langsung keluar cairan mani, mungkin disebabkan oleh faktor alam dan lain-lain sebagainya. Misalnya udara terlalu dingin dan seterusnya, atau ada makanan-makanan tertentu yang memicu terjadinya hal tersebut. Maka ya mungkin bisa kita ajarkan kepada anak kita, kalau kamu melihat air dan kamu tidak mimpi pada malam itu, kamu tetap wajib untuk mandi wajib, ya, dengan catatan bahwa yang dilihatnya di pagi hari itu atau ketika bangun tidur adalah mani entah basah ataupun telah kering, ya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dalilnya jelas, innamal ma'u bil ma'i, ya. Air itu disebabkan oleh air, artinya Anda mandi disebabkan oleh air mani yang keluar dari diri Anda sadar ataupun tidak, ya, Anda mengalami mimpi basah ataupun tidak, wahai anakku, maka Anda tetap tetap mandi. Dan persoalan-persoalan seperti ini adalah hal yang harus dikomunikasikan oleh orang tua dengan anaknya, terutama anak yang sudah mulai beranjak balik, ya. Jangan malu-malu untuk mengajari anak kita hal-hal yang seperti ini. Bila seorang ibu mungkin merasa canggung untuk mengajarkan kepada anak laki-lakinya, mungkin bisa minta tolong ke ayahnya, ya, mungkin bisa minta tolong ke ayahnya untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya fikih seperti ini kepada putra-putranya. Nah, kemudian yang menyebabkan seorang mandi besar yang berikutnya adalah al-maut. Laki-laki dan perempuan yang meninggal, ya, maka dia wajib untuk dimandikan. Bahkan hukumnya itu fardu kifayah, yaitu wajib bagi sebagian kaum muslimin. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban tersebut terhadap muslim yang lainnya. Kalau tidak maka berdosa orang-orang yang tinggal di kampung itu apabila ada jenazah muslim tidak diselenggarakan sebagaimana
penyelenggaraan jenazah muslim pada umumnya, ya. Dan ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putri beliau Zainab ya meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan iksilnaha ya salasan, ya mandikan Zainab itu sebanyak 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aksara min dzalika atau dimandikan lebih, maksudnya dengan mencuci bagian, mencuci seluruh anggota tubuh dari jenazah itu sebanyak 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih. Ini disabdakan oleh Nabi SAW ketika duka kehilangan putrinya menyelimuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia putra-putri kita dalam kebaikan dan ketaatan sehingga menjadi penyebab syafaat dan menjadi penyebab kita diangkat derajatnya dengan sisa usia yang mereka habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kalau 3 hal tadi, laki-laki dan perempuan itu mustarak, saling memiliki hukum yang sama, tetapi ada beberapa kasus di mana yakhtassu bihan nisa, ya. Ini perkara yang hanya berlaku untuk kalangan perempuan. Wahia al-haidhu wan nifasu wal wiladah, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah yang keluar karena melahirkan, ya. Maksudnya bila seseorang itu haid, maka wajib bagi dia untuk mandi, dan darah haid adalah darah yang maklum, ya. Darah haid itu adalah darah yang maklum, dan setiap perempuan itu harus mengetahui dengan baik siklusnya, dan juga harus tahu batas atau kadar minimum dan maksimum daripada periodisasi haid tersebut. Ada yang hanya sehari semalam, dan beberapa perempuan mengalaminya sampai dengan 15 hari. Dan para ulama memberikan batasan 1 sampai 15 hari itu masih dianggap haid. Tetapi lebih daripada itu tidak dianggap haid. Namun demikian tetap lihat sifat dari darah yang keluar. Sifat dari darah yang keluar. Bila darahnya masih seperti darah haid, maka dia dianggap darah haid. Walaupun ada sebagian yang mengatakan udahlah kalau udah lebih daripada 15 hari itu sudah dianggap sebagai darah penyakit, dan pada hari ke-16 seorang perempuan itu sudah boleh mandi lalu sholat, dan darah yang keluar darinya dianggap sebagai darah istihadah. Oke, ada apa Ibu Finya? Oh enggak Ustaz, enggak ada, makasih. Oh, baik. Saya lanjut ya. Baik. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faqtasili wasalli." Jadi apabila haid itu datang, kamu tinggalkan sholat, dan apabila telah berhenti maka hendaklah sholat. Karena itu masa haid ini tidak bisa ditunda untuk mandi apabila telah suci. Misalnya nih, orang sudah suci dalam arti haidnya berhenti, misalnya pada zuhur, tetapi dia menunda-nunda zuhur, dia tidak mandi, masuknya asar baru kemudian mandi, baru sholat asar, maka dia berdosa. Ya, karena dia telah melewatkan satu sholat yang telah wajib baginya. Jadi haid itu bimujarrad inqita, hanya dengan berhentinya haid itu sudah menyebabkan wajibnya sholat untuk perempuan. Makanya jangan nanti mandinya nanti asar. Kalau Anda mandi asar berarti zuhur harus diqadha, karena Anda berhenti haidnya pada waktu zuhur, ya. Anda berhentinya pada waktu zuhur. Soal haid barangkali semua insya Allah sudah paham. Nanti ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Nah, kemudian yang berikutnya yang menyebabkan wanita mandi adalah damun nifas atau darah nifas. Ini sama hukumnya ya, walaupun sifatnya mungkin agak berbeda. Ya,
Adapun hukumnya sama dengan darah haid, dan darah nifas itu didefinisikan oleh para ulama addamu kharij minal mar'ati bisababil wiladah. Jadi darah yang keluar dari seorang wanita disebabkan karena melahirkan. Nah, darah ini biasanya keluar setelah seorang wanita itu melahirkan, dan para ulama sepakat hukumnya adalah darah nifas. Adapun biasanya ini kepada perempuan yang katakanlah keluar darah pada 1 ataupun 2 hari sebelum melahirkan, ya, sebelum janin itu keluar, maka ada perbedaan para ulama dalam masalah ini, apakah dia termasuk darah nifas atau darah istihadhah, ya. Biasanya kan mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada saya, perempuan di sini, bagaimana proses pelahiran dan proses keluarnya darah. Ada yang bisa jelaskan? Mungkin benar, Ustaz, tiap wanita beda-beda ya. Ya. Kalau saya waktu saya melahirkan, enggak sih, enggak seperti yang tadi Ustaz sampaikan gitu. Sebelumnya ada mengeluarkan darah dulu, terlebih dahulu tidak. Saya tidak mengalami itu gitu. Tapi tidak tahu kalau Ya. teman-teman yang Ya, lain. ada yang mengalami itu ya, sebelum melahirkan sudah keluar darah. Ini dibahas oleh para ulama. Ya, dibahas oleh para ulama ya. Apabila seseorang sebelum melahirkan itu dia sudah keluar darah 1 atau 2 hari, maka ada 2 pendapat ulama. Jadi ada mengatakan itu sudah bagian atau rangkaian dari darah nifas sehingga berlaku hukum nifas, dan ada yang mengatakan itu merupakan darah ya, istihadhah atau darah fasad, ya, darah fasad atau darah rusak, sehingga bagi yang berpendapat bahwa itu sudah nifas, berarti pada hari pertama dan kedua sebelum keluarnya janin, itu perempuan sudah boleh untuk tidak sholat. Dan yang mengatakan bahwa itu hanya darah fasad, darah rusak, maka dia tetap wajib untuk sholat, dan baru tidak wajib atau gugur untuk sementara kewajiban sholat hanya ketika dia telah melahirkan. Ini memang terjadi memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Walaupun saya secara pribadi itu yang lebih condong pada pendapat yang mengatakan kalau darah muqaddimah, ya, muqaddimahnya melahirkan itu adalah bagian dari rangkaian nifas, sehingga apabila itu sudah terjadi pada hari pertama dan hari kedua sebelum keluarnya janin, maka perempuan sudah boleh untuk meninggalkan sholat atau tidak sholat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka dalam persoalan ini dikembalikan ke pemahaman masing-masing. Kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama yang saya nukilkan tadi. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab sebagian ulama, darah itu hanya haid dan nifas untuk perempuan. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada ketambahan, disebutkan 3 tadi, yaitu yang ketiga adalah darah saat melahirkan atau darah wiladah. Ini pendapat Syafi'i ya, bahwa darah yang keluar pada saat melahirkan dan sebelum keluarnya janin itu adalah darah istihadhah dan tidak termasuk darah nifas. Artinya tidak gugur kewajiban sholat. Ini kata mereka nih. Namun darah tersebut menyebabkan seorang wajib untuk mandi. Ya, jadi bagi Syafi'iyah darah yang pada pembuka pada hari pertama, pada 2 hari atau hari pertama sebelum melahirkan itu, dia tidak dianggap sebagai darah nifas oleh mereka, sehingga dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang menggugurkan sholat. Kenapa? Karena mereka menganggap itu darah istihadhah. Dan karena itu adalah darah istihadhah, maka sebelum janin keluar, ya, dia wajib untuk mandi, ya, untuk membersihkan diri, lalu melaksanakan sholat layaknya orang yang dihukumi sedang dalam keadaan istihadhah. Ini khusus dalam madhab Syafi'i. Nanti ini insya Allah akan kita bahas secara rinci pada pada kajian-kajian
lain tentang al-mar'ah, tentang perempuan. Karena ini kita masih fikihnya terbatas, masih fikih taharah, kita tidak akan membahasnya terlalu luas. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan penyebab-penyebab atau harus membuat seseorang itu harus mandi. Sekarang kita pindah pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal apa saja sih yang wajib dan yang disunnahkan pada orang yang akan mandi junub. Ya, kata penulis rahimahullah taala, wa faraidul ghusl salasatu asya, an-niyah wa izarah, ay faslu an-najasah in kanat ala badanihi wa isal al-ma' ila jami'i sya' wal basharah wa sunanuhu khamsatu asya, at-tasmiyah wal wudu' qablahu wa imrarul yadi 'ala al-jasadi wal muwala wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Nah, kata beliau, ya, fardu atau rukun. Ya, rukun itu maksudnya sesuatu yang nggak boleh nggak, mesti ada. Ya, apa itu? Yang pertama, niat. Ini diantara wajib wudu. Ya, niat. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita niat, maka hilangkan najis yang masih melekat. Misalnya apabila masih ada air mani ya di kemaluan, baik itu pada laki-laki ataupun perempuan, maka itu dihilangkan terlebih dahulu. Jadi setelah kita niat, itu aktivitas yang kedua, bersihkan sisa-sisa dari najis yang masih menempel pada tubuh atau hadas yang masih menempel pada tubuh. Yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Ini wajib hukumnya. Nah, adapun hal-hal yang disunnahkan yaitu membaca bismillah, ya, tasmiyah, kemudian wudhu sebelum mandi. Kemudian mengusapkan tangan pada badan, ya. Kemudian bersegera. Bersegera itu apa? Dikasih cepat seperti ini. Jadi digosok-gosok badan tersebut, ya. Dan mendahulukan anggota badan yang kanan daripada badan yang kiri. Kemudian maksudnya mualah di situ tidak boleh ada bagian tubuh yang misalnya ini kering lebih dulu baru kita ke bagian tubuh yang lain, itu nggak boleh. Jadi air itu merata dan kondisi tubuh kita dalam keadaan tersebut, ya, dalam keadaan tersebut basah. Jadi pada saat kita sudah niat dan sudah meratakan air ke seluruh tubuh, maka hendaklah seluruh tubuh kita itu dalam kondisi basah sampai kita selesai mandi. Tidak boleh ada bagian yang kering. Nah, kita akan jelaskan satu-satu dulu ini. Yang pertama adalah niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Makanya orang ketika dia lupa niat, dia sudah masuk ke dalam kamar mandi dan dia lupa untuk niat. Niat itu kan mahalluhal qalb, tempatnya di dalam hati. Itu pun dia lupa. Pokoknya dia masuk ke kamar mandi, ya udah dia mandi seperti biasa, keluar, ya. Dia lupa dia dalam keadaan junub. Nah, kalau dia masih di pertengahan dan langsung meniatkan guyuran air selanjutnya adalah untuk mandi junub, maka sah mandi junubnya. Meskipun dia tidak wudu dulu. Intinya adalah sebagaimana saya katakan di awal, mandi itu adalah imraru al-ma. Bagaimana atau ta'mimul ma, bagaimana badan itu secara keseluruhan terkena air. Ya, itu inti daripada mandi. Mau niat dia niat di awal atau di tengah tidak masalah. Yang penting setelah dia meniatkan mandi wajib tersebut, dia mengulangi untuk membasahi seluruh tubuhnya dan seluruh rambutnya dari kepala, rambut dan kulit kepala hingga ujung jari kaki. Itu wajib dia lakukan. Entah dari awal ataupun dia ingatnya baru di tengah. Apabila tidak, maka mandi itu hanya dianggap sebagai mandi biasa pada umumnya. Kalau tidak diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Nah, oleh karena itu saya ulangi lagi, niat merupakan syarat sahnya taharah seseorang. Syarat sahnya taharah seseorang. Niatnya itu di dalam hati, tidak perlu dilafazkan.
Kemudian syarat yang berikutnya, izalatun najasa in kanat ala badani. Ini juga kita akan rinci walaupun kita sudah sebutkan secara global tadi. Oleh karena itu apabila kita masih melihat ada bekas-bekas dari najis yang melekat di tubuh kita atau bekas-bekas hadas seperti air mani dan lain-lain sebagainya, itu wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dan ini merupakan kesepakatan para imam-imam madhab. Yang ketiga, ya, isalul ma ala jami' asy'ar, ya. Seluruh badan itu harus kena air. Seluruh badan itu harus kena air. Demikian juga dengan rambut. Maka lalu muncul pertanyaan, ya, apakah ketika kita mandi wajib itu wajib untuk menyela-nyela rambut atau cukup diguyur saja? Maka pendapat mayoritas para ulama bahwa menyela-nyela rambut bagi laki-laki ataupun perempuan itu wajib hukumnya ketika mandi. Ya, kenapa? Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man taraka maudhi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilha fu'ila biha kada wa kada minan nar. Ini hati-hati nih. Kadang-kadang disepelekan oleh sebagian orang, masuk perempuan, apalagi yang rambutnya panjang. Kata Ali, barang siapa yang meninggalkan secuil dari rambutnya itu tidak kena. Jadi ada bagian rambutnya itu nggak kena. Kalau dia sudah berusaha kemudian nggak kena dan dia nggak tahu kena apa enggak, itu nggak masalah. Tapi dia harus berusaha dulu, dia harus kucak dulu rambutnya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kalau ada bagian yang tidak kena, maka akan diperlakukan demikian dan demikian dengan api neraka pada hari kiamat nanti. Dan ini walaupun hadis ini disebutkan mauquf, ya, hanya perkataan Ali, lalu para ulama menjelaskan kalau sahabat itu nggak mungkin mengatakan hal-hal yang terkait dengan azab neraka kalau bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekalipun ini perkataan Ali, maka dia marfu menjadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkaitan dengan hal-hal yang gaib, ya, akhirat. Makanya baik laki-laki ataupun perempuan ketika dalam keadaan junub itu betul-betul harus menyela-nyela. Bahkan dia harus memastikan termasuk lipatan-lipatan yang ada di tubuhnya. Dia harus pastikan itu kena air air basuhan dari mandi wajibnya. Kemudian dalil yang lain yang mendukung ini adalah keumuman daripada ayat wa in kuntum junuban fatahharu. Dan apabila kamu dalam keadaan junub, maka ratakan air, bersucilah. Bersuci di sini artinya kita harus betul-betul meratakan air ke seluruh tubuh, sebab hukum tubuh kita ketika dalam keadaan junub itu ya najis, ya, dalam keadaan kotor. Lalu dalam riwayat Aisyah juga ada diceritakan bagaimana Nabi SAW ketika dia berwudu, ini wudu saja, belum kita bicara mandi. Yudkhilu asabi'ahu fil ma fayukhallilu biha usul sya'rihi. Jadi beliau itu memasukkan air, ya, jari-jarinya itu ke dalam. Ini dalam wudu, apalagi di dalam mandi wajib. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Apakah seorang wanita mengikat rambutnya dengan kepang? Apakah wajib melepas atau menguraikan rambutnya pada saat dia mandi? Nah, karena wanita itu ada dua mandinya, selain dia mandi karena mohon maaf janabah atau mandi dalam kondisinya sebagai jenazah. Ya, untuk mandi janabah, ya, ini ada pendapat dari kalangan ulama sepakat bahwasanya wanita tidak wajib mengurai rambut yang diikat karena di sana ada masyaqqah atau kesulitan. Jadi diringankan ini untuk perempuan. Ya. Kenapa? Karena ada dalil lain dari hadis Ummu Salamah. Beliau mengatakan inni mara'atun asyaddu safrata ra'si.
Ya, ini bagi yang muda saja ya. Kalau hukum tadi itu bagi yang muda saja harus basah semualah dan seterusnya. Tapi bagi beberapa orang yang rambutnya terurai panjang tidak memungkinkan untuk dibasahi seluruhnya, maka berlaku hadis inni mura'atun asyaddu ya dafra ra'si فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حيثات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. Ya, jadi ada seorang sahabat ya, dan juga yaitu siapa Ummu Salamah ya, istri Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan saya ini perempuan punya kepang yang sulit untuk saya urai. Artinya beberapa tradisi itu mengharuskan perempuan itu rambutnya panjang, kemudian dikepang, dan ada orang yang rambutnya tuh dikepang sampai berhari-hari, dan ya masing-masing masyarakat itu punya tradisi dan budaya terkait dengan bagaimana cara mereka memperlakukan rambut mereka. Nah, Ummu Salamah termasuk wanita yang memiliki kepangan rambutnya panjang, dan kalau diurai, dikepang lagi nanti kesulitan. Ya, sementara orang kan mandi janabah bisa setiap hari atau setiap 2 hari atau setiap 3 hari, tergantung apakah sering mereka melakukan hubungan badan atau tidak. Maka ditanya ke Nabi, ini kalau kepangan seperti ini, haruskah saya urai setiap kali saya akan mandi janabah? Ya, tentu sulit dong. Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Kalau kamu kondisi rambutnya seperti itu, maka tuangkan di atas kepalamu 3 tuangan air saja. Guyurkan pada badanmu dan engkau telah suci. Jadi sudah dikepang seperti itu, maka diguyurkan 3 kali dan itu sudah mensucikan, karena perempuan ya perempuan memiliki tata cara mandi yang agak berbeda dengan laki-laki. Nah, mandi wajib disebabkan haid atau nifas, ya. Maka para ulama mengatakan wajib. Mereka mengatakan wajib, ya. Mereka mengatakan wajib. Ya. Dan ini telah disepakati wanita haid ataupun nifas apabila telah selesai, maka wajib bagi mereka untuk mandi. Terkait dengan masalah melepaskan kepang di sini, maka terkait dengan melepaskan kepang di sini, maka ada pembahasan yang lebih rinci dari para ulama. Mandi wajib yang mana yang boleh untuk tidak mengurai kepang, ya. Maka para ulama mengatakan berdasarkan keumuman hadis, maka haid ataupun nifas tidak terjadi seperti janabah, ya, karena janabah itu sering, sementara orang nifas itu barangkali 1 tahun sekali atau mungkin 3 tahun sekali. Maka yang disebutkan untuk keringanan tidak melepas kepang itu hanya pada mandi haid saja. Adapun nifas dan wilada, maka mereka menganggap adapun pada darah mohon maaf ya haid dan nifas, maka mereka mengatakan ya wajib untuk diurai, ya. Jadi hanya junub, karena janabah ini kan kalau dia haid mungkin sebulan sekali nanti mandinya, atau kalau dia nifas barangkali 1 atau 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun sekali baru dia mandi, maka wajib dilepas kepangannya. Dan karena junub ini bisa sering, maka
syariat meringankan dengan tidak melepas kepangan rambut. Ya, mereka mengatakan hadis Ummu Salamah di sana itu ada tambahan afa anquduhu lil haidati wal janabah qala la, apakah aku harus menguraikan rambut tersebut untuk mandi haid dan junub? Maka Nabi mengatakan tidak, di sana ada tambahan haid. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, kalau dia masih haid, kalau dia masih haid, ya, saya izin sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Terjadi silang pendapat di antara para ulama dalam persoalan ini. Ada yang mengatakan hanya untuk janabah saja, dia tidak mengurai rambutnya, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak mengurai rambutnya di keseluruhan mandi. Ya, kalau pendapat pertama bilang cukup mandi janabah karena itu sering, dan mandi haid dan nifas, maka dia harus mengurai rambutnya. Tapi ada yang mengatakan tidak, pada ketiga-tiganya dia boleh tidak mengurai rambutnya. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan apabila dia mandi janabah, maka dia tidak perlu mengurai rambutnya. Namun apabila dia mandi haid ataupun nifas, maka hendaklah dia mengurai rambutnya karena itu lebih afdal. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang sunan-sunan ataupun sunnah-sunnah daripada mandi. Yang pertama itu adalah mengucap bismillah sebelum melakukan taharah. Jadi kita sebelum melakukan taharah ini tentunya apabila kita berada atau mandi di tempat yang terpisah dari tempat buang hajat. Misalnya ada beberapa tempat di mana kamar mandi itu terpisah dari kloset. Maka boleh dia mengucapkan bismillah ketika mengguyurkan air ke tubuhnya disertai dengan niat. Kemudian berwudu sebelumnya. Ya, berwudu sebelumnya itu juga merupakan sunnah, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Jadi Nabi itu kalau dia mandi junub, maka yang pertama dia lakukan adalah dicuci dulu tangannya, thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'a lis-salati thumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afada ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Nah, ini tata cara mandi wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau mandi junub, kata Aisyah, beliau mulai dulu dengan mencuci tangan. Karena boleh jadi ada orang yang mandi dengan menggunakan bak mandi, misalnya, jangan sampai dia memasukkan tangannya ke dalam bak tersebut dalam keadaan kotor sehingga mengotori air tersebut. Nabi SAW terlebih dahulu mencuci tangannya. Kemudian tangan kanannya menuangkan air kepada tangan kirinya. Jadi setelah dia cuci tangan itu, ya, karena beliau melakukannya sendiri, jadi tangan kanannya terlebih dahulu mencuci tangan kirinya, ya, dengan mengangkat air dengan tangan kanannya, atau beliau menciduk dengan tangan kanan untuk mencuci tangan kirinya.
Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kemaluan dengan tangan kirinya. Jadi setelah dia mencuci tangannya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kemaluan dulu dengan tangan kirinya. Kemudian beliau berwudhu sempurna sebagaimana wudhunya untuk salat. Barulah setelah itu beliau memasukkan ya jari jemari beliau ke rambut bagian dalam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merasa sudah kulit kulit kepalanya itu sudah mulai agak basah ya, baru Nabi SAW menuangkan air sebanyak 3 kali tuangan atau mengguyur dengan 3 kali guyuran ke atas kepala beliau, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengguyur seluruh tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Di sini menunjukkan keutamaan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang andai bukan karena nukilan dari beliau radhiyallahu taala anha, kita tidak tahu bagaimana caranya membersihkan diri kita ketika kita dalam keadaan junub atau ketika dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan bahkan seorang Yahudi berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, allamakum nabiyyukum hatta al-khara'ah. Sesungguhnya Nabi SAW, Nabi kalian telah mengajari kalian segala hal. Nabi SAW telah mengajari kita semua hal, kata Umar, hatta al-khara'ah, sampai mengajari kita bagaimana buang air. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama sangat mencintai. Islam itu bersifat mengekang. Orang mengatakan bahwa keteraturan di dalam Islam itu seperti menghilangkan hurriyah atau kemerdekaan hamba. Tidak demikian ya ikhwah. Tidak demikian ikhwatal iman. Bahkan keteraturan di dalam Islam pada hakikatnya mengajak manusia untuk hidup munazzam. Kita lihat bahwa negara yang sejahtera, negara yang baik itu adalah negara yang justru paling banyak aturannya. Ya, kita katakanlah Jerman sebagai negara maju adalah negara dengan banyak sekali aturannya. Karena kenapa? Dengan aturan hidup seseorang akan munazzam. Apalagi dalam hal-hal pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan inti daripada agama itu adalah mengajak manusia untuk hidup secara baik, hidup secara suci, mencintai kesucian sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang bertaubat kepadanya. Ini kaitannya dengan kesucian rohani. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci, selalu membersihkan dirinya secara lahiriah. Sehingga di dalam Islam kualitas kerohanian itu sangat erat kaitannya dengan kualitas lahiriah seorang. Dia suci lahir dan suci batin. Ini diajarkan di dalam agama Islam, di dalam agama kita yang hanif, bahwa seorang tidak boleh hanya memperhatikan kesucian rohani saja, tetapi mengabaikan kesucian yang sifatnya batin, ataupun sebaliknya. Ada sebagian orang yang sangat memperhatikan terhadap kesucian lahiriah dan mengabaikan kesucian batiniah. Tidak demikian ikhwatal iman. Aisyah radhiyallahu taala anhu wa radhah adalah ummul mukminin, semoga Allah merahmatinya. Dan karena berkat ialah kita mengetahui keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada hal-hal yang mana hanya dia yang tahu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diberitahukan dan disampaikan kepada umat agar umat ini tidak kehilangan kedua, bahkan dalam hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, tidak ada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, Islam yang telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya, dijaga oleh Allah melalui para sahabat, dan hal-hal yang sifatnya fikih yang terlalu privat di dalam rumah tangga Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah meriwayatkan sebagian dari kehidupan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu kehidupan usrah, keluarga, ataupun kehidupan privat.
ya pribadi beliau alaihi salatu wassalam kepada kita, agar sekali lagi saya katakan umat ini tidak kehilangan petunjuk, bahkan dalam hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi dari sana kita belajar tentang kesucian rohani, kesucian lahiriah, dan lain-lain sebagainya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan Islam yang hanif hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh penulis imrarul yad alal jasad. Di antara hal yang perlu untuk dilakukan seorang ketika dia sedang mandi adalah mengusapkan tangannya ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, termasuk yang kami katakan tadi pada lipatan-lipatan yang barangkali tidak bisa dijangkau, hendaknya kita berupaya untuk menjangkaunya dengan apa? Menjangkaunya dengan tangan kita. Kemudian al-muwalat, ya, berkesinambungan. Jadi satu aktivitas mandi dengan yang lain itu berangkaian, ya, dan bersambung, ya, tidak kita biarkan ini kering dulu baru kemudian kita mengusap bagian tubuh kita yang lain. Dan dianjurkan untuk takdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota tubuh bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Dan kita ketahui ini diantara kebiasaan Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi kulli syai'in hatta fi wudu'ihi wa inti'alihi. Nabi SAW suka mendahulukan yang sebelah kanan dalam urusan apapun, ya, bahkan dalam wudunya atau dalam cara beliau memakai sendal sekalipun beliau mendahulukan yang kanan. Sampai di sini pembahasan kita terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Barakallahu fikum Ustadz, untuk pencerahannya Ustadz, memang Islam ini luar biasa ya mengatur kehidupan kita Ustadz ya, dari bangun tidur sampai menjaga kebersihan tubuh badan kita gitu sampai beraktivitas selanjutnya, dan kembali lagi ke tempat tidur kembali kita diatur semua dengan tata cara dan syariat yang telah ditentukan. Ustadz, gini Ustadz, ini sudah ada pertanyaan lah ya, tapi saya izin bertanya dulu. Tadi mengenai ngepang rambut atau mengikat rambut tadi Ustadz ya. Kalau Ummu Salamah itu kan Ustadz sampaikan bahwa beliau dalam kesehariannya pun memang selalu dalam keadaan kepang rambut tadi Ustadz ya, makanya beliau bertanya kepada Rasulullah untuk masalah mandi janabah tadi. Nah kalau zaman sekarang ini kan kadang-kadang nih misalnya gini Ustadz, ada orang wanita rambutnya panjang, suka diurai, tapi pada saat nih misalnya dia setelah berhubungan sama suaminya, tapi pada saat mau mandi dia baru ikat nih rambutnya, jadi biar menggampangkan. Nah ini dibolehkan atau ini termasuk mengakal-ngakali, gimana Ustadz? Mana? Jadi ada seorang wanita, dia Bagaimana? rambutnya panjang. Jadi ada seorang wanita rambutnya panjang nih Ustadz ya, tapi biasanya dalam kesehariannya dia suka mengurai rambutnya, dilepas lah gitu Ustadz ya. Nah, tapi pada saat dia setelah berhubungan sama suaminya gitu Ustadz, nah untuk mandinya ini dia ngepang rambutnya gitu loh, karena ingin memudahkan dia tadi. Itu dibolehkan atau enggak seperti itu Ustadz? Kalau dia sudah terurai lebih baik dia membasuhnya. Ya, tapi kalau dia misalnya di situ kan yang dilihat adalah masyaqqahnya. Ya, yang dilihat adalah kesulitan. Beberapa orang dengan kondisi rambut yang lebat mungkin sulit untuk membasuhnya. Ya, dan itu barangkali itu apa namanya, karena tentu membutuhkan waktu untuk mengeringkannya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Tidak seperti rambut laki-laki, karena inti dari pertanyaan dari Ummu Salamah tadi itu dia semacam merasa keberatan. Dia berat untuk melakukan itu setiap saat, ya, karena dia mungkin akan junub setiap saat. Dia seperti memberikan gambaran kepada perempuan yang lain yang keadaannya juga sama seperti itu. Makanya kalau seandainya orang itu panjang rambut dan berat bagi dia untuk setiap saat mandi kemudian mengurai rambutnya, dia boleh untuk mengkepangnya. Oh, Ini baik. pendapat sebagian kami dalam masalah ini. Dilihat itu tingkat kesulitan, ya. Tapi kalau memang rambutnya tidak terlalu lebat dan terurai dan apa namanya masih bisa untuk dibersihkan, maka lebih afdal dia untuk membersihkan. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Sekarang saya ingin bertanya, tadi saya sedikit tadi agak bingung Ustadz yang soal nifas ya Ustadz ya.
kan ada pendapat ulama bahwa kalau dia 2 hari sebelumnya sudah mengeluarkan darah gitu ya, dan itu bisa dianggap satu sebagai darah istihadah gitu kan Ustaz tadi ya kalau nggak salah ya. Nah kalau Ya. dianggapnya sebagai darah istihadah tadi, ini dia perlu sholat atau nggak sholat jadinya Ustaz? Kalau ada yang fasad tadi, kalau yang fasad kan dia gimana tuh tadi? Saya ketinggalan di Ustaz, maafkan. Nah, kalau dia dianggap sebagai darah fasad saja, darah istihadah, dia wajib sholat. Makanya karena dia wajib sholat, dia wajib mandi. Beda kalau yang meyakini untuk darah pada hari kedua ataupun pertama sebelum melahirkan itu sudah dianggap sebagai darah nifas, maka dia tidak sholat lagi. Wallahu Hmm. a'lam. Ya, ya Ustaz. Oke, Ustaz. Saya Barakallahu lebih fiikum. cenderung pada pendapat bahwa itu sudah Sudah masuk nifas ya Ustaz, itu udah hitung nifas ya Ustaz ya. iya, Ya, itu pendapat yang saya pilih ya, dan dipilih oleh barakallahu. guru-guru kami juga. Walaupun Ya, ya. Baik Ustaz, ini nanti untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Utifara. Dilanjutkan Utifara. Tafadhol Utifara. Ya, UTV-nya jazakillah khair. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz menyambung pertanyaan UTV-nya tadi, Ustaz. Nah, itu kan berarti dia harus misalnya tadi yang dia berpendapat bahwa itu darah istihadah ya, Ustaz. Nah, itu berarti dia mandinya itu mandi besar ya, Ustaz. Maksudnya mandi bukan mandi biasa saja kan ya, Ustaz ya, sebelum dia sholat itu. Ya, Bu. Ya. Ya, ya Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, saya bacakan pertanyaan yang di layar, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ya, untuk akhwat yang jadwal haidnya suka nggak tentu setiap bulannya, kadang bisa seminggu, kadang 9 hari. Nah, ketika di akhir masa haidnya sudah mandi, kemudian siangnya maaf keluar flek tipis, itu tetap harus mandi lagi atau bagaimana Ustaz? Jazakallah. Bagaimana pertanyaannya? Ya Ustaz, jadi apabila nih ada akhwat yang siklus menstruasinya itu kadang 1 minggu, kadang 9 hari, Ustaz. Nah, kemudian dia misalnya sudah mandi wajib, Ustaz. Sudah mandi. Kemudian Ini namanya tiba-tiba seperti ini disebut dengan kondisi muqtadah. Ya, bagi perempuan yang seperti ini. Lanjut. ya. Nah, jadi kalau misalnya Ustaz, besok dia hari ini sudah mandi, Ustaz. Sudah. Kemudian besok siangnya keluar lagi, Ustaz. Nah, Apakah ada banyak ulama dalam masalah ini, tapi karena kita membahas lewat pendekatan madhab Syafi'i, maka haid yang terputus-putus itu, misalnya masa haidnya katakanlah normalnya itu di siklus 9 hari ataupun mungkin 7 hari. Dan di hari kedua dia sudah terputus dan muncul plek pada hari keempat, dan begitu tiba-tiba dia mandi, setelah itu kemudian, nah itu dianggap sepaket di dalam mazhab Syafi'i. Artinya darah yang keluar di sela-sela darah yang keluar kemudian sempat berhenti lalu keluar lagi, itu dianggap sebagai darah haid hingga habis masa siklusnya tersebut 15 hari. Pokoknya dari saat hari pertama sampai ke-15, kalau dia putus-putus seperti itu atau muqtada seperti itu, maka dia dianggap sebagai darah haid. Dan dia memperlakukannya seperti darah haid. Wallahu a'lam. Ya Ustadz. Nah Ustadz, ada juga Ustadz yang 2 hari haid, kemudian nanti beberapa hari udah nggak ada, misalnya berhenti, nanti ada lagi, dan itu seterusnya tuh Ustadz. Nah itu bagaimana tuh Ustadz untuk mengetahui Jadi, apakah itu haid sampai ya. hari ke-15. Sampai hari ke-15. Di atas Ya. hari ke-15 dia sudah dianggap darah istihadah. Begitu. Jadi misalnya ini di hari pertama dia haid, hari kedua haid, hari ketiga nggak haid, keempat nggak haid. Otomatis dia udah mandi, dia udah sholat. Tiba-tiba keluar lagi di hari kelima dia haid. Itu dianggap sebagai haid karena masih di siklusnya sampai mentok hari ke-15. Misalnya setelah hari ke-15 masih keluar lagi, itu dianggap sebagai darah istihadah. Di bawah hari ke-15 itu masih dianggap sebagai haid. Ada banyak sekali pendapat ulama dalam masalah ini.
Dan pendapat yang kami pilih seperti yang kami jelaskan tadi, kalau dia masih satu siklus seperti itu masih dianggap haid, cuman dia mungkin mu'tada dan mutaqatti. Dia kayak terhenti, tidak lancar haidnya. Itu. Ya Ustadz. Nah misalnya Ustadz, dia memang selalu setiap bulannya seperti itu. Berarti setelah 15 hari itu berarti memang dia bukan darah haid lagi berarti itu ya Ustadz ya. Maksudnya bukan sesekali aja nih Ustadz, memang selalu siklus setiap bulannya seperti itu Ustadz. Iya, sering mu'tada gitu ya, nggak lancar. Iya. Itu, nah, kalau dia nggak lancar, pokoknya ketika dia keluar itu dianggap darah haid. Sampai di hari ke-15. Ya. Nah, berarti Ustadz, kalau misalnya setelah hari ke-15 masih tetap keluar darah haidnya itu, berarti dia tetap wajib sholat, walaupun masih keluar ya Ustadz ya? Ya, kalau sudah lebih dari masa haid yang pada umumnya, maka itu sudah dianggap darah penyakit, darah istihadah, kalau sudah lebih dari 15 hari. Ini dalam pandangan Syafi'i, mazhab Syafi'i. Intinya di sini ada beragam pandangan para ulama, cukup banyak ya. Dan apa yang saya katakan tadi hanya salah satu dari pendapat ulama terkait dengan masalah ini. Ya Ustadz, syukur Ustadz. Sebenarnya nih pertanyaan di layar sudah tidak ada nih Ustadz. UTV-nya, apakah UTV-nya ada mau lanjut pertanyaan lagi Uti? Iya, atau kalau ada diskusi ya Ustadz ya, boleh Ustadz. Atau di luar masalah ini juga mungkin boleh ya Ustadz ya, kalau ingin bertanya ya Ustadz ya. Ya. Bagi sahabat Arian yang ingin atau teman-teman Arian yang ingin bertanya, untuk di luar tema juga diperbolehkan oleh Ustadz. Silakan kalau mau raise hand atau mau nulis pertanyaan di layar, kami persilahkan. Ustadz. Ya, silakan. Ya, Ustadz izin bertanya ya, ini untuk masalah sholat, Ustadz misalnya lagi sholat, terus pada rakaat kedua lupa nih baca syahadat, Ustadz. Itu gimana Ustadz? Dia langsung berdiri. Lupa baca. Iya, lupa baca Nah, tasyahud pas syahadat awalnya itu, terus dia langsung berdiri rakaat ketiga, terus baru inget gitu. Tadi baru sampai assalamualaikum gitu. Itu gimana ya Ustadz untuk perbaikinnya? tidak masalah, dia cukup sujud sahwi di akhir. Oh ya, dilakukan sujud sahwi aja ya Ustadz untuk penyempurnanya gitu Yang Ustadz. rukun, yang rukun itu adalah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun. Nah. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Ya, UTV-nya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, ada yang bertanya dari message. Ya. Izin bertanya Ustadz, kalau flek-flek coklat sebelum darah merah keluar, apakah flek-flek coklat tersebut termasuk haid? Misalnya 1 hari flek lalu kosong, kemudian lanjut lagi baru keluar yang merah. Ini di masa siklus atau tidak? Biasanya termasuk siklus. Kalau dia di masa siklus, maka itu dianggap haid. Kalau sifat darahnya sama, dan itu terjadi di masa siklusnya, maka dianggap haid. Beda halnya ketika itu di luar siklus. Wallahu a'lam. Oh iya Ustaz. Kurang Ustaz. Ustaz, saya juga mau ada pertanyaan masalah sholat nih Ustaz. Ya, silakan, ini ada pertanyaan di layar ini. Oh, sebentar, saya cek dulu. Oh ya. Oh ya Ustaz, Uti yang tadi bertanya lagi Ustaz, kalau setelah habis haid dan kita wajib bersih dulu, baru boleh berhubungan suami istri. Tapi ada yang bilang pengertian bersih itu ada 2 pendapat. Satu harus mandi besar dulu, yang kedua harus sudah bersih walaupun belum sempat mandi besar.
yang benar pendapat yang mana Ustaz? Lebih afdol itu yang pertama, mandi besar dulu, baru kemudian berhubungan badan. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Ustaz mau pertanyaan seputar sholat nih Ustaz. Misalnya kita sedang safar Ustaz. Masih ada Misalnya, kenapa berikutnya, Ustaz? masih ada. Pertanyaan di layar yang berikutnya masih ada. Tidak ada kalau di layar saya Ustaz. Di layar saya ini ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Apakah setelah jima dan telah mandi tapi nggak lama, maaf, keluar lagi cairan dari kubul, apakah harus mandi lagi? Nah, makanya di dalam Islam itu kan kita disuruh untuk membersihkan dengan sebersih-bersihnya dengan cara berdehem, yaitu untuk mengeluarkan sisa-sisa mani ataupun mati yang masih ada di dalam entah di hitan laki-laki ataupun perempuan. Misalnya setelah mandi dan keluar cairan seperti itu, apakah harus mandi lagi? Ya, maka jawabannya kalau dia sudah berusaha dan tidak keluar pada saat mandi dan baru keluar setelah mandi, maka tidak perlu, ya, tidak perlu dia mandi lagi, dan cairan tersebut ya dianggap cairan pada umumnya. Wallahu taala ala wa alam. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz Silakan. di layar Ustaz? Ya. Sudah tidak ada. Ya, baik Ustaz. Ini Ustaz mau bertanya masalah sholat. Apabila kita sedang safar Ustaz, misalnya kita ke Bandung ya Ustaz ya, ke Bandung, kemudian kita sholatnya itu sudah sholatnya di musola misalnya Ustaz, di musola di pusat perbelanjaan misalnya Ustaz ya, itu kita mau sholat sholat zuhur tapi di jamak takhir ya Ustaz. Sholat zuhur di waktu zuhur Ustaz. Berarti bukan jamak ya Ustaz. Jadi memang dia sholat di waktu zuhur 2 rakaat ya Ustaz. Karena dia di qadha gitu Ustaz. Nah kemudian begitu kita selesai sholat, ternyata azan asar Ustaz. Azan asar di musola itu, dan imam maksudnya ada sholat berjamaah di situ Ustaz, sholat asar. Nah, bolehkah kita sholat asarnya itu sholat 4 rakaat juga, atau kita jamak qashar juga Ustaz? Gitu, Ustaz. Kalau mau sholat dengan jamaah, konsekuensinya adalah ikuti jumlah rakaat jamaah. Misalnya kita udah qasharnya kan udah 2 rakaat kita sholat di masjid ya, zuhurnya 2 rakaat. Tiba-tiba di adzan asar, lalu kita ikut bersama dengan jemaah yang ada di situ. Kalau kita ikut dengan jemaah yang ada di situ harus 4 rakaat. Tapi kalau misalnya kita langsung jamak, ya, kita langsung qashar kemudian kita jamak, ya, kita sudah sholat zuhur langsung sholat asar dan tidak mengikuti jemaah setempat, maka kita cukup sholat 2 rakaat saja. Beda halnya kalau kita ikut turut berjamaah asar di situ, kita wajib ikut asar 4 rakaat bersama imam yang ada di masjid itu. Ya Ustadz, berarti boleh ya Ustadz kalau misalnya kita tadinya kita jamak qashar, kemudian kita ikut yang mukim gitu ya Ustadz ya, sholat. Jadi, boleh. Ya. Oh ya, ya Ustadz. Syukran Ustadz. Ya Uti-nya apakah ada pertanyaan lagi Uti? Belum ada, ini belum ada pertanyaan lagi Ustadz. Uti Farah masih ada yang mau didiskusikan kembali? Sepertinya sudah tidak ada Uti. Baik Ustadz, ini alhamdulillah alamin Ustadz, kalau gitu pencerahan Ustadz tadi dan ilmu yang Ustadz sampaikan, insya Allah kami pahami Ustadz tentang mandi tadi ya Ustadz ya, mandi wajib dan mandi janabah tadi. Dan kembali lagi Ustadz juga tadi mengingatkan kita bahwa kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi, apa aja harus dilakukan dalam mandi itu, bagaimana cara membasuh, memasukkan jari-jari kita ke kepala, ke rambut tadi Ustadz ya, bahwa itu semua ilmu itu didapat dari ilmu fikih, dan di sini menunjukkan bahwa ilmu fikih itu diperlukan untuk menjelaskan semua cara interaksi yang benar terhadap wahyu baik dari Al-Quran dan hadis ya Ustadz. Dan dengan kata lain ilmu fikih ini juga menjelaskan bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan syariat. Dan Ustadz juga sampaikan bahwa
pentingnya atau hajatnya ilmu fikih ini sama dengan pentingnya kita mengetahui ilmu tauhid. Kurang lebih begitu ya Ustadz. Tafadhol closing statement-nya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Di hari ini kita belajar banyak. Di hari ini kita belajar tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini. Di hari ini kita belajar bagaimana seorang istri yang saleh adalah istri yang merekam dengan baik tentang keseharian suaminya. Di hari ini kita belajar bagaimana bahwa istri yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istri terbaik, istri yang kelak akan menjadi penjaga agama ini dengan beliau menghafalkan keseharian dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan keutamaan para ummahatul mukminin, ibu kita, ibunya kaum muslimin. Dan di sini juga kita bisa lihat betapa buruknya, betapa bobroknya akidah Syiah Rafidah yang kemudian menuduh istri beliau dengan perbuatan yang tidak baik atau menuduh sahabat-sahabat beliau dengan perbuatan yang baik, di mana tuduhan-tuduhan itu tidak diinginkan di dalamnya kecuali untuk fasad din, kecuali untuk kerusakan agama. Mereka menuduh itu karena mereka melihat bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang paling banyak meriwayatkan agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menghancurkan kredibilitas Aisyah radhiyallahu taala anha sama dengan menghancurkan agama ini, padahal Allah azza wa jalla telah memilih mereka. Allah azza wa jalla telah tahu siapa yang terbaik untuk mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita belajar tentang nuzum, tentang keteraturan yang begitu luar biasa di dalam agama yang hanif ini, di mana keteraturan ini kemudian diadopsi oleh banyak kaum, mungkin dengan bentuk yang lain, mungkin dengan keteraturan lain. Tetapi kita mengatakan bahwasanya keteraturan adalah nafas daripada agama kita, sehingga saat tidur kita diatur, bangun tidur kita diatur, berinteraksi dengan orang kita diatur, berinteraksi dengan Allah kita diatur, berinteraksi dengan alam semesta pun kita diatur, kesemestaan kita dalam fikih ekologis, kesalehan sosial kita dalam fikih muamalah, dan kesalehan ritual kita di dalam fikih ibadah. Semua itu senafas dan seharmoni apabila wujud di dalam diri seorang mukmin, tentu dia akan menjadi mukmin yang saleh. Salihun li nafsihi, salihun li ghairihi. Saleh untuk dirinya, saleh untuk yang lainnya, saleh untuk masyarakatnya, saleh untuk lingkungannya. Dan ini apabila terjawantahkan di dalam individu-individu, di mana setiap individu menyadari dan menyelami dengan baik praktik agamanya, tidak hanya dari kasat, tidak hanya dari luarnya saja, tetapi masuk sampai ke asrarul ibadah, pada rahasia-rahasia yang Allah Azza wa Jalla letakkan di setiap ibadah atau di setiap bentuk taqarrub kepadanya, pasti insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi yang akan memberikan dampak positif, tidak hanya dalam kehidupan ukhrawi, tetapi bahkan di dalam kehidupan dunia hari ini. Kita begitu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita tidak mengamalkannya, tetapi banyak dari apa yang kita amalkan itu tidak kita ilmui, sehingga kita perlu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya Allah, alimna ma yanfa'una, ajarkan untuk kami apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami itu bermanfaat untuk kami, bukan menjadi petaka dan kutukan untuk kami, ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman, dan tambahkan ilmu setiap hari untuk kita, tambahkan ketakwaan setiap hari untuk kita, tambahkan kesalehan setiap hari untuk kita, dan tambahkan penjagaanmu ya Allah setiap hari untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan yang terpenting adalah untuk agama kita, sebagai wasilah kita mengenalmu ya Allah, dan sebagai wasilah keselamatan yang akan mengantarkan kita kepada surgamu ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ustadz, untuk closing statement-nya Masya Allah luar biasa. Semoga juga kami terus bisa memperbaiki ibadah-ibadah kami lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kami kepada Allah, dan semoga Allah mudahkan kami semua untuk beribadah lebih baik lagi. Barakallahu fikum Ustadz, insya Allah ilmu Ustadz juga sangat bermanfaat untuk kami. Baik sahabat Aren, Alamin, kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini. Semoga ilmu tadi bisa kita
transfer kembali ke anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, ataupun kerabat kita, dan semoga ini juga bisa menjadi ilmu-ilmu yang membawa kebaikan kepada kita semua. Terus dukung kajian kami melalui Bank Syariah atas nama Farah Rahmayanti, dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah.